Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman suaraku semua, hari ini Kang Ki akan membahas tentang ajian untuk berjudi. Ya, ajian untuk berjudi ini saya sampaikan bukan untuk ditiru tapi untuk dihindari. Jadi untuk berjudi itu orang-orang yang profesional, berjudi profesional itu tidak hanya pakai akal tetapi pakai magic. Jadi jangan Anda berjudi secara offline maupun online. Kalau online tentu saja dengan ilmu yang Anda pasti akan tertipu. Teman Kanggi ya, yang profesional berjudi itulah teman akrab dulu waktu kecil ya. Terus dia merantau kehidupannya dengan cara berjudi. Nah, itu ceritanya. Jadi pada suatu saat ketemulah Kangki dengan teman itu yang sudah lama nggak ketemu. Dalam kondisi teman saya itu sakit, kakinya itu keluar nanahnya yang sudah katanya bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ceritanya. Teman Kangki yang seorang penjudi itu dulunya penjudi biasa, tetapi selalu kalah. Oleh karena itu dia mencari ilmu magic agar kalau berjudi itu menang. Nah, dia akhirnya mendapat ajian yang namanya kadal cabang atau kadal cawang. Nah, itu untuk bahasa Jawanya kadal cawang. Makanya pada saat saya atau Kangki ini kecil itu pernah dengar yang namanya kalau dapat kadal yang buntutnya bercabang 2 atau 3 itu harganya mahal. Nah, ternyata ini dipakai sebagai bahan atau alat untuk mempunyai ilmu kadal cabang. Jadi teman saya itu dapat atau memiliki kadal yang ekornya bercabang, kemudian dibawa ke seorang guru atau dukun ya. Nah, kemudian diberi syarat tertentu, dikasih mantra-mantra tertentu, kemudian buntut atau ekor dari kadal itu dipotong, dibuntil atau dibuntel ya, atau ditutup atau diikat, dibuntel ya dibuntel dengan mori putih, kemudian diberi mantra-mantra. Nah, teman saya itu untuk mempraktekkan untuk agar menang itu pada saat berjudi kemudian dia memerlukan atau katakanlah as skop atau as kriting atau king atau queen, apa yang dia inginkan itu akan dengan mantra-mantra tertentu kartu itu akan berubah. Itu namanya ajian kadal cawang. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi dengan cara itu akhirnya teman saya itu bisa menghidupi dirinya sendiri dan bisa hidup berfoya-foya. Tetapi di dalam akhir masa pemikirannya, dia akhirnya mendapat hidayah atau tersadar. Akhirnya ilmu itu dibuang. Nah, dia datangi gurunya, kemudian menyatakan bahwa ini mau dibuang. Kemudian gurunya ngomong bahwa kamu akan menemui sesuatu yang kamu akan tidak terpikirkan. Nah, kenyataan bahwa teman Kanggi itu yang namanya nggak bisa saya sebutkan ya Kanggi juga SG itu akhirnya kaki yang kiri itu di tulang keringnya itu bengkak, kemudian keluarlah nanah ya. Nanah kemudian dicek ke dokter dan segala macam, gulanya juga normal, semuanya normal. Tapi luka itu yang bengkak kehitam-hitam itu selalu mengeluarkan nanah bertahun-tahun. Tapi dia memang sudah berniat untuk sadar, bertobat, dan dia berkata kepada saya, Mas, Kang, kalau saya mati dengan saya membuang ilmu saya itu, saya sudah ikhlas. Nah, lama-lama dengan pengobatan medis akhirnya sembuh juga, walaupun agak pincang sedikit ya, kaki itu akhirnya sembuh dan luka itu mengering dan sembuh total, gitu ceritanya. Jadi saya ini cerita ini hanya berpesan pada teman-teman semua bahwa dalam dunia perjudian itu dunia yang jahat ya. Dunia jahat, kalau 4 orang berjudi melingkar itu saling
antar satu dengan yang lain itu saling akan menjatuhkan atau mengalahkan yang lain untuk mengambil uangnya. Begitu jahatnya ya. Dan kemudian dengan cara banyak akal maupun ilmu tertentu agar menang. Nah, kalau teman-teman atau saudara-saudara atau teman-teman suaraku semua, saya pesan jangan berjudi, bahkan itu melanggar ajaran agama. Dan untuk berjudi itu perlu ilmu fisik dan ilmu magic untuk bisa menang ya. Begitu juga dalam berjudi online atau judal itu jangan sekali-sekali pun Anda ikut, karena mungkin pertama akan menang tapi itu membuat sistem komputer ya. Sistem itu bagaimanapun juga aplikasi dalam komputer akan memenangkan pemilik judinya atau bandarnya. Jadi 80% perjudian mau puteran, mau celiwik, mau itu 80% dimenangkan oleh bandar judinya. Itu pesan saya, jangan berjudi karena di situ banyak ilmu-ilmu yang Anda tidak ketahui. Selain itu berdosa, melanggar agama, pasti akan mendapat balasannya di alam sana nanti. Bagi atau Kanggi, saya sudah umur tua segini, saya pernah mati walaupun sesaat. Di dalam kematian itu Anda akan sangat menyesal nanti kalau berjudi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Begitu pesan saya untuk teman-teman suaraku semua. Semoga ini bermanfaat, dan ini yang saya katakan ini tidak, atau saya tidak mengajari agama, hanya pesan bahwa dalam kehidupan nanti yang pernah saya alami itu, di alam sana itu Anda tidak akan enak, Anda akan selalu menangis karena menghubungi orang susah sekali ya. Ini hanya pesan, semoga ini bermanfaat ya. Saya ulang-ulang lagi, ini hanya pesan, kalau Anda tidak setuju, saya tidak ada masalah. Kalau bisa tolong ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.